Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Asmarawati, dosen tetap S1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bonang, Tuban, Jawa Timur. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah hukum dagang yang saya ampu dengan kode mata kuliah MKK14 yang disampaikan pada semester 3, di mana mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konsep-konsep bidang studi dan ilmu hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan pengetahuan serta mampu menerapkan model penyelesaian permasalahan hukum perdagangan di masyarakat secara tepat dan terukur. CPR yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya masing-masing secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Mampu menerapkan konsep-konsep bidang studi dan ilmu hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan pengetahuan konsep dasar sesuai dengan permasalahan di masyarakat. Mampu menerapkan model penyelesaian permasalahan hukum perdagangan yang ada di masyarakat secara tepat dan terukur. Menguasai konsep dasar dan teori hukum dagang, asas-asas hukum dagang, serta menguasai penalaran hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum perdagangan atau hukum perusahaan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan menggunakan metode pembelajaran secara offline atau tatap muka dengan pendekatan Sokratik, di mana dosen tidak hanya sekedar memberikan kuliah, tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis dan berantai kepada mahasiswa berdasarkan kasus-kasus hukum atau putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk menguji logika, ketajaman analisis, dan kemampuan berargumentasi. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik yang akan disampaikan pada 16 pertemuan, 1 pertemuan untuk ETS dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Pertemuan pertama, sejarah dan sumber hukum dagang, kemudian pengertian dan asas hukum dagang, ruang lingkup dan hubungan hukum dagang dengan hukum perdata, perdagangan, perusahaan dan pekerjaan, pengusaha, pembantu, pengusaha dan hubungan kerja, urusan perusahaan atau handle such, pembukuan perusahaan dan kekuatan pembuktian. Di pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Kemudian di pertemuan 9 legalitas perusahaan, pertemuan ke-10 perusahaan dan badan usaha, kemudian perusahaan tidak berbadan hukum, kita akan bicara persekutuan perdata, firma dan CV. Kemudian di pertemuan berikutnya kita bicara perusahaan berbadan hukum, kita akan bicara PT dan koperasi. Dan di pertemuan ke-13 bicara perusahaan berbadan hukum, kita akan bicara secara khusus perusahaan-perusahaan BUMN. Kemudian hukum surat berharga dan transaksi pembayaran. Kemudian sengketa dagang dan penyelesaian sengketa dagang. Dan diakhiri di pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Bobot penilaian yang kami berikan pada mata kuliah hukum dagang ini didasarkan pada 1. Aktivitas harian sebesar 20%, kemudian tugas sebesar 10%, ujian tengah semester 30% dan ujian akhir 40%. Sedangkan referensi yang kami pergunakan antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kansil Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Munir Fuadi, Hukum Perusahaan dan Paradigma Hukum Bisnis, Sutantia Hadikusuma, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ke-10 yang membahas tentang perusahaan dan badan usaha.
Di sesi ini, mahasiswa belajar tentang klasifikasi perusahaan berdasarkan bentuk kepemilikan, baik itu bentuk perseorangan maupun persekutuan, dan klasifikasi berdasarkan bentuk usaha atau badan usaha, baik itu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Demikian, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Hari ini pada sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada malam hari ini di pertemuan yang ke-10. Kita akan bicara perusahaan dan badan usaha. Pada pertemuan yang kemarin, saya mengingatkan saudara sedikit, kita sudah banyak bicara tentang perusahaan. Baik itu orang-orang yang ada di dalam perusahaan, kita bicara unsur-unsur perusahaan, kita bicara urusan perusahaan, kita bicara pembukuan perusahaan, dan pada malam hari ini kita bicara tentang perusahaan dan badan usaha. Di mana pada saat kita bicara perusahaan dan badan usaha ini kita akan bicara tentang klasifikasi perusahaan. Saudara, kalau kita melihat klasifikasi perusahaan, maka perusahaan itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan kepemilikan, dan yang kedua berdasarkan bentuk usaha atau badan usaha. Pada saat kita bicara badan perusahaan dengan klasifikasi kepemilikan, maka perusahaan itu bisa dikategorikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Dan ketika kita bicara klasifikasi perusahaan dalam badan usaha atau bentuk usaha, kita bisa menggolongkan menjadi dua, yaitu perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Oke, kita jelaskan dari apa yang saya sampaikan dua klasifikasi. Yang pertama kita bicara klasifikasi kepemilikan. Saudara, kalau kita bicara klasifikasi kepemilikan, perusahaan itu bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu perusahaan yang perseorangan dan perusahaan persekutuan. Apa sih perusahaan perseorangan itu? Kalau kita melihat kata dari perusahaan perseorangan, perseorangan itu berasal dari kata seorang. Seorang itu berarti sendiri. Jadi perusahaan perseorangan adalah perusahaan di mana perusahaan itu didirikan, dimodali, dimiliki oleh satu orang pengusaha. Karena dia hanya dimiliki oleh satu orang, dijalankan oleh satu orang, maka kalau kita bicara potensi konflik secara internal itu minim. Kenapa? Karena tidak berbenturan kepentingan dengan orang lain. Ibaratnya karena didirikan sendiri, dimodali sendiri, dikelola sendiri. Misalnya perusahaan itu mengalami keuntungan, maka keuntungan itu akan dinikmati sendiri. Dan apabila ternyata perusahaan itu mengalami kerugian, maka kerugian itu juga akan ditanggung sendiri, tidak melibatkan orang lain. Itu adalah perusahaan perseorangan. Sedangkan perusahaan persekutuan itu adalah perusahaan di mana kalau kita bicara persekutuan itu berasal dari kata sekutu. Sekutu itu teman. Jadi perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang mereka mempunyai tujuan bersama, kemudian melakukan kerjasama dengan tujuan apa? Mendapatkan keuntungan dan atau laba. Jadi perusahaan persekutuan itu kalau kita bandingkan dengan perusahaan perseorangan tadi, dia relatif berpotensi konflik. Kenapa? Karena ada banyak kepentingan di situ. Benturan kepentingan bisa saja terjadi. Oleh karena itu, ketika mereka mau mendirikan perusahaan, untuk meminimalkan terjadinya konflik, mereka pada saat awal mau mendirikan perusahaan itu, mereka membuat perjanjian. Jadi perjanjian itu sebenarnya adalah untuk mengatur, merencanakan bagaimana kemudian perusahaan itu dikelola secara bersama-sama agar tidak terjadi konflik suatu saat. Jadi siapa saja yang mendirikan, kemudian modalnya berapa saja, dalam bidang apa saja, kemudian siapa nanti yang akan diberikan tugas untuk menjalankan perusahaan. Itu adalah perusahaan yang berbentuk persekutuan. Saya mengingatkan saudara bahwa semua perjanjian itu harus memenuhi ketentuan pasal 1320 Undang-Undang Rumah Tangga. Masih ingat pasal 1320 berkata di mana pasal 1320 itu berisi tentang syarat perjanjian. Ada 4 syarat. Masih ingat saudara? Apa saja? Masih, ayo sebutkan. Yang pertama sepakat, kedua sama bentuk, ketiga bentuk dan kalau kita klasifikasikan itu maka yang
terhadap subjek pelaku perjanjian. Sedangkan hal tertentu dan kausa halal disebut sebagai syarat objektif. Kenapa disebut sebagai syarat subjektif? Karena ini berhubungan dengan objek-objek pelaku perjanjian. Bisa dipahami ini. Saudara, dalam melakukan menjalankan perusahaan yang tadi saya sampaikan tadi, sama seperti perjanjian pada umumnya. Dulu ke pasal 1320 itu awalnya dalam perjanjian dengan perusahaan, dasarnya itu adalah 1338. Apa itu? Kebebasan berkelompok. Bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja dengan siapa saja, kapan saja, tentang apa saja, termasuk tentang mendirikan perusahaan. Maka untuk mendirikan perusahaan itu, apalagi kalau dilakukan secara keseluruhan harus didasarkan pada perjanjian yang tertulis. Dan konsekuensi dari pasal 1338 ketika perjanjian itu dilakukan secara tertulis, maka sejak ditandatangani perjanjian itu akan mengikat kuat sama kuatnya seperti mengikatnya bulan. Yang kedua, kita akan bicara tentang klasifikasi berdasarkan bentuk usaha atau badan usaha. Dalam klasifikasi ini kita membedakan perusahaan itu menjadi dua, yaitu perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Untuk menjelaskan dengan mudah, saudara, bahwa perusahaan yang berbadan hukum dengan perusahaan yang tidak berbadan hukum itu kita lihat pertama kali adalah di perbedaan. Karena terjadi semacam ketidaktahuan di masyarakat ketika kita bicara perusahaan yang berbadan hukum dengan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Mereka selalu mengatakan bahwa kalau perusahaan yang tidak berbadan hukum itu tidak usah izin, gitu ya. Padahal bukan seperti itu. Mereka sama-sama diperbolehkan berdiri di Indonesia. Badan usaha yang bisa berdiri di Indonesia itu badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Hanya kemudian untuk apa istilahnya agar kita paham terkait dengan kedua perusahaan itu, maka yang pertama harus kita lakukan adalah apa sih perbedaan antara perusahaan yang berbadan hukum dengan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Jadi kalau kita ingin melihat perbedaan, yang pertama adalah dilihat dari pendirian perusahaan. Yang kedua kita lihat dari pertanggungjawaban. Yang pertama, untuk perusahaan yang berbadan hukum, kalau kita bicara pertanggungjawaban, untuk mudahnya saya mulai dari perusahaan yang berbadan hukum. Untuk perusahaan yang tidak berbadan hukum, kalau kita ingin mendirikan perusahaan yang tidak berbadan hukum, pendiriannya relatif simpel, sederhana, mungkin bisa melalui OSS, ya, online single subscription, untuk mendapatkan izin operasional dan NIB, gitu ya. Bisa Menteri Hukum dan HAM, bisa Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, atau Menteri yang ditunjuk tergantung bentuk perusahaan yang diberikan. Seperti PT misalnya, PT itu adalah perusahaan yang berbadan hukum. Maka untuk mendirikan PT, saudara, pertama kali saudara harus melakukan atau pembuatan akta pendirian secara tertulis. Kemudian di akta notariskan, kemudian dibawa ke Jakarta, karena menteri itu tempatnya di Jakarta, dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ditandatangani, kembali didaftarkan, kemudian diumumkan di tambahan berita negara. Jadi status badan hukum itu diterima pada saat akta pendirian itu disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Itu beda yang pertama. Sehingga kalau saudara ingin melihat ini perusahaan ini berbadan hukum apa enggak sih, lihat aja akta pendiriannya. Kalau di dalam akta pendiriannya ternyata ada tanda tangan kementerian, berarti FIK itu adalah perusahaan yang berbadan hukum. Itu aja. Kemudian klasifikasi yang kedua, kita bicara pertanggungjawaban. Saudara, ketika kita bicara pertanggungjawaban, maka pertanggungjawaban yang dimaksud di sini adalah ketika perusahaan itu mengalami kepailitan atau kebangkrutan. Sebuah perusahaan ketika dia mengalami kepailitan atau kebangkrutan, maka kita bisa pastikan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang banyak utangnya, gitu ya. Karena banyak utangnya, maka menjadi kewajiban bagi perusahaan itu untuk melakukan pembayaran utang. Sehingga kalau kita bicara pertanggungjawaban yang dimaksud di sini adalah pertanggungjawaban bagi perusahaan-perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ketika dia mengalami kepailitan. Ada yang berbeda, saudara, dari pertanggungjawaban yang terjadi pada perusahaan yang tidak berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum. Untuk perusahaan yang tidak berbadan hukum,
Berlaku ketentuan pertanggungjawaban secara pribadi untuk keseluruhan. Artinya apa? Artinya tidak ada pemisahan secara tegas antara harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pribadi. Dasar hukumnya apa? Pasal 1131, 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa segala kebendaan milik si debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas perkataan-perkataan yang dia lakukan. Oleh karena itu, misalnya kalau perusahaan yang tidak berbadan hukum itu mengalami kepailitan, kita contohkan saja CV. CV itu adalah contoh dari perusahaan yang tidak berbadan hukum. Maka ketika sebuah CV mengalami kepailitan dan dia harus melakukan pembayaran kepada para krediturnya, maka harta kekayaan yang dipakai untuk melunasi hutang-hutang pertama kali adalah harta CV. Yang pertama kali dipakai untuk melunasi adalah harta CV. Kalau dibayar dengan harta CV masih kurang, Bu, maka harus diambilkan dari harta pribadi dari masing-masing sekutu. Kenapa? Karena tadi saya mengatakan tidak ada pemisahan secara tegas antara harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pribadi. Sehingga sekali lagi ketika dibayar dengan harta kekayaan perusahaan tidak mencukupi, harus diambilkan dari harta pribadi dari masing-masing sekutu secara tanggung renteng. Itu pertanggungjawaban yang ada di dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum. Tetapi untuk perusahaan yang berbadan hukum berlaku ketentuan pertanggungjawaban sebatas pada modal. Artinya apa? Kita contohkan PT. PT itu ketika pertama kali ingin mendirikan PT, maka masing-masing pendiri harus memasukkan modalnya ke dalam PT. Gitu kan ya? Bedanya kalau masukkan modal ke dalam PT, oleh PT akan diganti dengan lembaran-lembaran saham. Itu kan? Karena namanya PT. PT itu apa? Perseroan terbatas. Perusahaan yang di dalamnya ada seru-seru. Perusahaan yang di dalamnya ada saham-saham. Sehingga ketika saudara memasukkan modalnya ke dalam PT, saudara akan diganti dengan lembaran-lembaran saham. Yang kedua, PT itu berasal dari kata perseroan terbatas. Terbatas itu apa? Terbatas itu menunjuk pada pertanggungjawaban yang ada di dalam PT. Seperti tadi awal saya mengatakan, bahwa untuk pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, maka berlaku ketentuan pertanggungjawaban sebatas pada modal. Artinya apa? Kalau suatu saat kemudian PT mengalami kebangkrutan atau kerugian atau kepailitan, maka para pendiri hanya kehilangan modal yang dia masukkan. Karena apa? Karena pertanggungjawabannya hanya sebatas pada modal. Oleh karena itu kemudian kalau saudara kemudian bertanya, Bu, berarti enak Bu kalau PT, Bu. Kenapa? Pertanggungjawabannya hanya sebatas pada modal. Tapi itu ada pengecualiannya. Artinya memang kalau kebangkrutan itu adalah kebangkrutan yang wajar, maka pertanggungjawabannya adalah sebatas pada modal. Tapi kalau misalnya kebangkrutan itu adalah akibat atau ulah dari salah satu pendiri, salah satu pengurus yang bisa dibuktikan secara hukum, maka khusus bagi yang mereka melakukan perbuatan yang merugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, khusus bagi dia bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Demikian, bisa dipahami ya? Baik saudara, kalau sudah dipahami atau paling tidak dari apa yang saya sampaikan sebelum saya akhiri, mungkin ada yang bisa ditanyakan? Monggo, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Tadi dijelaskan bahwa dasar dari hubungan hukum yang terjadi dalam hukum dagang, termasuk pendirian perusahaan persekutuan adalah perikatan atau perjanjian. Nah, pertanyaan saya, apakah perjanjian yang dilakukan dalam mendirikan perusahaan tersebut harus tertulis? Dan yang kedua, boleh tidak kalau misalnya pendirian dilakukan secara lisan? Pertanyaan yang bagus. Memang tadi awal saya mengatakan bahwa saudara, kalau bentuk perusahaannya itu secara kepemilikan adalah perusahaan persekutuan, maka untuk meminimalkan terjadinya konflik, mereka menuangkan dalam bentuk perjanjian. Nah, tadi juga saya mengatakan bahwa
bahwa perjanjian itu syarat sahnya perjanjiannya adalah diatur dalam pasal 1320, di mana pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu isinya cuma 4, bahwa perjanjian itu sah apabila ada kesepakatan, kecakapan hukum, hal tertentu dan kausa alam. 1320 tidak menyebutkan harus tertulis atau tidak tertulis, artinya bahwa untuk mendirikan perusahaan atau perjanjian secara umum, sepanjang tidak ada aturan secara khusus yang mengharuskan untuk dituliskan, sebenarnya dilakukan secara lisan saja sah, asal memenuhi ketentuan pasal 1320. Contohnya, kalau saudara ingin mendirikan perusahaan persekutuan perdata, maka persekutuan perdata yang didirikan itu cukup dilakukan dengan sepakat, urunan berapa, dijalankan. Kalau ada keuntungan dibagi bersama, kalau ada kerugian ditanggung bersama, cukup. Tapi kalau perusahaan itu yang didirikan adalah PT, di dalam PT disebutkan bahwa untuk mendirikan PT harus dilakukan secara tertulis, di mana akta pendiriannya harus dinotariskan, kemudian harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Artinya sebenarnya kata kuncinya adalah saudara harus bisa membedakan antara masalah keabsahan dengan masalah pembuktian. Kalau masalah keabsahan, perjanjian itu sah dan mengikat para pihak apabila dilakukan sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan kausa alam. Tetapi saudara, untuk kepentingan pembuktian, antisipasi apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, demi kepastian hukum, alangkah baiknya, idealnya kalau perjanjian itu dituangkan dalam bentuk yang tertulis. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Monggo, ada lagi? Oke, monggo Mas Faris, silakan. Saya mau tanya terkait badan usaha, Bu. Kan apa yang menjadi pertimbangan kita bahwa untuk memilih suatu badan usaha itu pertimbangannya apa aja? Oke, banyak juga. Jadi begini, kita bicara klasifikasi ya. Ketika kita mau mendirikan perusahaan, pasti yang ada di pikiran orang-orang yang mau mendirikan, kita mendirikan perusahaan apa sih? Kalau tadi dijelaskan, ini ada perusahaan yang berbadan hukum, ya dia ada perusahaan yang tidak berbadan hukum dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, gitu ya. Kalau perusahaan yang berbadan hukum itu sulit di pendirian pengesahan, tapi dia di pertanggungjawaban mudah, karena pertanggungjawaban hanya sebatas pada modal. Untuk perusahaan yang tidak berbadan hukum, mudah di pendirian tapi sulit di pertanggungjawaban. Sehingga beberapa pertimbangan yang bisa dipakai untuk menentukan bentuk usaha apa sih yang akan saya dirikan. Yang pertama adalah terkait dengan wewenang dan tanggung jawab para pendiri. Apa sih yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya? Kemudian yang kedua terkait dengan besaran modal dasar. Ini sudah pasti nyambung dengan bidang usahanya. Berapa modal yang dibutuhkan? Kemudian kemudahan dalam perizinan. Kemudian juga menjadi pertimbangan adalah potensi resiko. Dan mungkin menjadi pertimbangan juga ketika kita bicara aturan-aturan yang diberlakukan bagi bentuk usaha yang akan didirikan. Itu menjadi pertimbangan mereka untuk menentukan, oh saya ingin mendirikan perusahaan ini, gitu ya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi, saudara. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah pada malam hari ini saya akan akhiri. Tapi sebelumnya saya akan menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa perusahaan atau badan usaha itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua, berdasarkan kepemilikan dan berdasarkan bentuk usaha atau badan usaha. Berdasarkan kepemilikan kita bisa mengklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Sedangkan berdasarkan klasifikasi bentuk usaha atau badan usaha, kita bisa menggolongkan perusahaan itu menjadi perusahaan tidak berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum. Nanti secara spesifik penjelasan tentang perusahaan-perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Jaga kesehatan, kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.